Haleluya, puji Tuhan. Selamat sore saudara-saudara yang kekasih. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah pada sore hari ini. Tentu kita saudara-saudara berterima kasih kepada Tuhan karena kesempatan demi kesempatan Tuhan berikan kepada kita untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari saudara-saudara kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk sore hari ini. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, kami percaya Tuhan itu karena anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Kemurahan-Mu Tuhan yang selalu menyertai kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah Tuhan segala ucapan syukur kami ini kami nyatakan kepadamu Tuhan. Dengan kami mau menyenangkan hatimu, kami mau beribadah kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu mengarahkan kami ke depan Tuhan, memandang kepadamu, memandang Engkau Tuhan Yesus yang mengadakan dan menyempurnakan iman kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami semua boleh menjadi berkat yang melayani pada sore hari ini. Hamba-hamba-Mu Engkau urapi, supaya saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah ini juga boleh mendapat berkat, sukacita, kemenangan, kekuatan yang dari Engkau. Terima kasih. Bekerjalah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Kami percaya kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun berada bisa menonton. Sore hari ini kita akan mulai kebaktian kita. Mari kita nyanyikan pujian dengan penuh sukacita, berjalan bersama dengan Dia. Amin, amin. Berjalan bersama Dia, ku tak takut. Berjalan bersama Dia, ku sentosa. Ku tak takut bahaya selamanya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Berjalan bersama Dia, amin. Berjalan bersama Dia, ku tak takut. Berjalan bersama Dia, ku sentosa. Ku tak takut bahaya selamanya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Nyanyi bagi Yesus, haleluya. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Haleluya. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Nyanyi bagi Yesus, amin, puji Tuhan. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Ku yakin ku tak sendiri, ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Berjalan bersama Dia, puji Tuhan. Jalan bersama Dia, ku tak takut. Puji Tuhan, haleluya. Berjalan bersama Dia, ku sentosa. Ku tak takut bahaya selamanya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus berjalan bersama Dia, amin, puji Tuhan, haleluya. Berjalan bersama Dia, ku tak takut. Puji Tuhan, amin, haleluya. Berjalan bersama Dia, ku sentosa. Ku tak takut bahaya selamanya. Glory, amin. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Nyanyi bagi Yesus, haleluya. Oh, nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Glory, glory.
glory, puji Tuhan. Oh, nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Nyanyi bagi Yesus, amin, amin, puji Tuhan. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Oh, haleluya. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Oh, haleluya. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus beserta. Sekali lagi nyanyi bagi Yesus, amin. Oh, nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Ku yakin ku tak sendiri. 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 Yesus besertaku. Amin, haleluya, puji Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian Ku Punya Pencipta. Haleluya, puji Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Glory, haleluya Yesus. Ku punya pencipta, Dia bentuk hatiku sebelum dunia ada. Aku di tangannya. Ku punya Bapa, haleluya. Ku punya Bapa, sebutku miliknya. Terima kasih Tuhan. Dia tak tinggalkanku kemana ku pergi. Tahu namaku, amin, 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 haleluya. Tahu namaku, glory Tuhan. Dengar doa, amin, 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 haleluya. Ku punya pencipta, puji Tuhan, amin, glory. Ku punya pencipta, Dia bentuk hatiku, glory. Sebelum dunia ada, aku di tangannya. Ku punya Bapa, haleluya. Ku punya Bapa, sebutku miliknya. Dia tak tinggalkanku kemana ku pergi. Tahu namaku, haleluya. Tahu namaku, haleluya. Puji Tuhan. Dia tahu pikiranku, lihat air mataku, dan dengar doa. Tahu namaku, haleluya. Terima pikiranku ya Tuhan. Lihat air mataku dan
dengar doaku, dan dengar doaku, haleluya. Dan dengar doaku, dan dengar doaku, dan dengar doaku, haleluya. Amin, glory. Terima kasih Tuhan Yesus. Glory, haleluya. Glory, puji Tuhan. Terima kasih, haleluya Tuhan. Doa, Tuhan Yesus Bapa yang baik, kami percaya Engkau sudah hadir di tengah-tengah pujian dan penyembahan kami. Engkau sudah beritakan firman Tuhan, hikmat dari Tuhan sudah Tuhan berikan, sehingga kami semua yang mendengar dimanapun kami berada, diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau dengar firman Tuhan sore hari ini, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Haleluya, selamat sore saudara-saudara, selamat kita berjumpa kembali di dalam kasih perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Sejujurnya sore ini adalah saya pertama kali duduk sebagai atau yang di depan kamera. Biasanya saya yang duduk di belakang kamera dan ayah saya yang ada di sini memberitakan firman. Jadi ini pengalaman yang baru untuk saya dan juga agak menyedihkan karena semasa Papa masih ada itu saya pernah berharap dia pernah mendengar khotbah atau firman Tuhan dari saya. Tapi sejujurnya Papa itu tidak pernah dengar saya khotbah. Walaupun itu kerinduan yang tidak pernah saya dapat, tapi saya percaya Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai kita semua. Firman-Nya saat Papa ada maupun sekarang Papa sudah bersama Tuhan, firman-Nya tetap hidup dan berkuasa. Saudara, ada dua hal yang saya rindu sampaikan pada sore hari ini. Pertama adalah sebuah rema yang saya dapat dari 2 atau 3 khotbah terakhir yang saya dengar dari Nemo. Mari kita buka Yosua 1 ayat yang kedua. Di mana kita sudah ketahui bahwa ini cerita mengenai transisi dari Musa kepada Yosua. Saya akan bacakan Yosua 1 ayat 2. Hambaku Musa telah mati. Sampai di situ, saudara. Saat saya membaca penggalan 4 kata dari ayat kedua ini, adalah sangat menyentuh saya, karena ini yang berkata adalah Tuhan sendiri mengenai siapa Musa di matanya. Dan dia berbicara kepada Yosua atau juga kepada bangsa Israel saat itu. Saat Tuhan berbicara pada ayat kedua, kita sudah tahu dari Ulangan bahwa Musa sudah mati. 30 hari lamanya bangsa Israel berkabung, meratapi, menangisi kepergiannya. Seorang yang mereka puja, yang mereka kagumi, seorang yang mereka kenal,
dari awal terbentuknya sebuah bangsa Israel. Di saat mereka dalam perbudakan Mesir, di saat mereka dalam kesusahan, mereka berteriak kepada Allah. Dan siapa yang Allah kirim? Musa. Musa yang pimpin bangsa itu keluar dari Mesir. Saat mereka di Mesir, mereka tidak mengenal figur lain. Tidak ada tokoh lain. Tidak ada pemimpin yang mereka tahu. Tapi Tuhan kirim Musa. Dan selama 40 tahun kita tahu, dari keluar Mesir sampai akhirnya di sisi sungai Yordan hendak menyeberang ke tanah Kanaan, Musa selalu ada untuk mereka. Dan begitu sosok yang mereka kagumi, yang begitu banyak pekerjaan Tuhan yang luar biasa terjadi melalui Musa, itu hilang. Tidak ada lagi. Tuhan ambil, Tuhan panggil, dan Tuhan bicara kepada Yosua, hambaku Musa, bukan pemimpinmu Musa, bukan pemberi Tauratmu Musa, bukan pembelah laut teberaumu Musa, bukan yang memberikan mana turun dari langit Musa, tapi hambaku Musa. Bagaimana satu penghargaan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada Musa. Tidak banyak yang saya ingat yang Tuhan panggil sebagai hamba di dalam firman Tuhan. Dan dengan bangganya Tuhan katakan, hambaku. Oh saudara, banyak orang yang mengaku hamba Tuhan. Tapi sesungguhnya sebutan hamba itu hanya bisa diberikan oleh tuannya itu sendiri. Bukan oleh orang lain. Bukan orang yang di sebelah kita yang bisa menilai bagaimana seorang hamba itu berlaku. Dan ini Tuhan Allah Israel, dia bicara, hambaku. Musa bukan milikmu, hai Israel. Musa adalah milikku. Apa yang mau ku perbuat dengan Musa itu adalah hakku. Apa yang ingin kulakukan terhadap Musa itulah adalah wewenangku, otoritasku. Israel tidak bisa mengklaim bahwa Musa miliknya. Walaupun mungkin mereka merasa bahwa Musa itu adalah milik mereka. Karena itu yang mereka lihat selama 40 tahun, saudara. Tapi yang saya suka dari Tuhan, dia bilang juga dia adalah hambaku, milikku. Dan Musa ini telah mati. Dan kalau kita belajar, saudara, kematian Musa itu karena firman, karena kehendak, karena disuruh oleh Tuhan. Sebelum Musa mati diberitahu, kamu akan mati. Naik ke Gunung Nebo di sana, kamu pergi sendiri, tiada yang lain. Dan Musa dengan 40 tahun pengalaman dia mengiringi melayani Tuhannya, dia bisa taat setia sampai mati. Coba bayangkan saudara, di mana satu orang yang sudah percayakan oleh Tuhan memimpin 3 juta bangsa keluar, biasa bicara di depan orang banyak, dan akhirnya dia harus habiskan hari-hari terakhirnya sendirian di atas gunung. Tapi itu Musa. Dan kalau kita juga baca di Ulangan 34 ayat 5. Di sana ditekankan kembali oleh penulisnya yang kemungkinan besar adalah Yosua. Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Dan kalau kita baca ayat ke-7,
120 tahun itu baginya matanya belum kabur. Kekuatannya belum hilang. Musa mati bukan karena sakit. Musa mati karena kehendak Tuhan. Karena memang waktunya Tuhan panggil. Dan yang paling membanggakan, tiada tokoh lain lagi. Abraham kita tahu ada kuburnya. Ishak ada kuburnya. Yakub, Yusuf ada kuburnya. Daud raja yang dikasihi Tuhan, berkenan hatinya kepada Tuhan, ada kuburnya. Tapi kalau kita baca Ulangan 34 ayat 6. Dan dikuburkannyalah dia. Siapa yang menguburkan Musa? Tuhan sendiri, Allah sendiri. Demikian besarnya penghargaan Tuhan kepada Musa. Kenapa? Karena Tuhan menemukan Musa adalah hamba yang setia. Dan itu rema yang saya dapat dari firman Tuhan 2-3 hari yang lalu. Bahwa sesungguhnya apapun yang kita lakukan, kita harus tahu kita ini milik siapa. Dan kalau kita milik siapa, apa yang kita kerjakan itu juga untuk siapa, saudara. Dan kalau kita bekerja untuk pemilik kita, maka kita akan tahu apapun yang akan kita kerjakan harusnya datang dari Tuhan itu sendiri. Bukan rencana kita sendiri. Bukan keinginan kita sendiri. Tapi Tuhan punya kehendak. Nah, saudara, mari kita lanjut ke tema berikutnya yang saya mau bagikan. Kalau kita bicara mengenai transisi antara Musa dengan atau kepada Yosua, ada satu kalimat yang terkenal dan diulang-ulang. Dan kita tahu kalimat itu adalah kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kalau kita mau lihat dari awalnya, mari kita buka Ulangan 31 ayat 6. Disitulah pertama kali tercatat kata-kata dari Musa kepada bangsa Israel. Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut dan jangan gemetar karena mereka. Penduduk asli Kanaan. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, kata kuatkan dan teguhkanlah hatimu pertama kali terucap dari Musa pada Ulangan 31 ayat 6 kepada bangsa Israel. Dan selanjutnya kalau kita belajar, nah saya tidak akan baca satu persatu, tapi di ayat yang ke-7 kembali muncul kuatkan dan teguhkan hatimu. Coba kita buka sebentar saja ya, Ulangan 31 ayat 7. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel. Berkata hal yang sama, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kita belajar apabila ada satu hal yang diulang lebih dari satu kali, 2 atau 3 kali dalam Alkitab, itu menandakan betapa pentingnya pesan yang ingin disampaikan oleh firman Tuhan. Dan saya catat dari Ulangan 31 sampai Yosua 1, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, minimal ada 7 kali diucapkan. Artinya apa, saudara? Ada pesan yang sangat penting
yang betul-betul penulis firman atau Tuhan itu sendiri ingin sampaikan kepada kita. Dan kenapa sampai harus 7 kali? Dalam bahasa Inggris, kuatkan dan teguhkan hatimu. Be strong and courageous. Kuat dan beranilah. Nah, saudara, kalau kita ngomong itu kata kuatkan dan
Haleluya. Saudara, mohon maaf atas gangguan teknis, yaitu baterai dari mikrofon tadi sempat mati. Semoga saudara masih ada di ujung sana, karena firman Tuhan masih belum selesai. Tapi seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa orang yang bisa berbicara kepada orang lain mengenai satu hal, itu akan berbicara lebih banyak, lebih kuat, lebih berpengaruh apabila yang mengatakannya sudah melewatinya. Dan Musa berbicara kepada Yosua, juga kepada bangsa Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sampai 3 kali dalam Ulangan 31. Saudara, kalau sampai Musa sendiri bicara 3 kali, artinya menguatkan hati dan meneguhkan hati itu bukan satu yang gampang. Hati gampang berubah, hati mudah lemah, hati mudah berubah, hati gampang terpengaruh atas apa yang dilihat dan apa yang didengar. Saudara ingat, begitu tergantungnya bangsa Israel kepada Musa, sampai saat Musa naik ke Gunung Sinai dan melebihi ekspektasi mereka. Kok ini Musa belum pulang? Kemana ini? Mereka mulai gelisah karena panutannya, mereka imannya masih melihat figur. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka minta patung lembu emas. Hati mereka tidak kuat. Hati mereka berubah karena kondisi, karena keadaan yang tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan, tidak sesuai dengan apa yang terjadi selama ini. 3 kali dalam Ulangan, kuatkan dan teguhkan hatimu. 4 kali dalam Yosua 1, kuatkan dan teguhkan hatimu. Dalam Yosua 1, Tuhan sendiri yang berbicara langsung kepada Yosua. 3 kali, saudara. Artinya apa? Tuhan tahu kelemahan kita, kebutuhan kita, kesusahan kita. Saudara, kesulitan bisa muncul kapan saja, di saat kapan saja, di momen yang tidak pernah kita duga. Kepergian ayah saya, adik saya Helga bilang bukan gone too soon, tapi kepergian yang terlalu mendadak. Saya tidak pernah jangka hidup seseorang bisa berubah 180 derajat hanya dalam satu kejadian, hanya dalam satu hari, hanya dalam 1 menit. Dan itu tidak saja terjadi bisa kepada saya, juga bisa kepada kita semua. 2 hari setelah ayah saya meninggal, rekan seangkatan saya, ayahnya juga meninggal. 1 minggu lebih setelah ayah meninggal, teman satu sekolah saya, ayahnya juga meninggal. Tapi justru karena saya sudah melewatinya lebih dahulu, saya bisa memberi kekuatan kepada mereka. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Saudara, Tuhan tahu, Tuhan sangat tahu kesusahan kita, khususnya kesusahan bangsa Israel saat itu. Kalau tidak, untuk apa 7 kali dia berbicara kuatkan dan teguhkan hatimu? Siapa yang sangka yang namanya virus corona atau COVID-19 ini begitu luar biasa merubah hidup kita semua. Banyak yang hilang dari hidup setiap orang. Tidak saja kegiatannya sehari-hari. Ada orang yang hilang pekerjaannya. Ada orang yang tidak bisa sekolah lagi. Untuk kita tidak bisa beribadah lagi. Kita mau memberitakan firman Tuhan terbatas hanya di rumah melalui ini. Banyak orang yang
ditinggalkan oleh suami, ditinggalkan oleh istri, ditinggalkan oleh keluarga, ditinggalkan oleh saudara. Tapi satu hal yang Tuhan ingin tahu. Hai umatku, hai Yosua, hai Anda semua. Situasi boleh berubah. Tidak seperti yang Anda kenal selama ini. Tidak seperti yang Anda inginkan selama ini. Mimpi Anda boleh berubah. Rencana Anda boleh hancur. Keinginan Anda boleh tertunda. Tapi ketahuilah, kuatkan dan teguhkan hatimu. Karena aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan pernah membiarkan engkau. Aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Itu bukan kata-kata saya, itu firman Tuhan. Tuhan ingin bangsa Israel tumbuh satu level lebih tinggi lagi. Tidak saja memandang kepada yang terlihat Musa. Tuhan menginginkan yang tak terbatas dari umatnya. Oleh itu berhenti keterbatasan kita. Dari keterbatasan kita akan muncul mujizat-mujizat luar biasa yang tidak akan pernah terpikirkan oleh kita semua. Saudara, saya tidak tahu problem saudara. Saya bisa lihat saudara mungkin ketemu tiap hari. Ada senyum di muka saudara. Tapi sesungguhnya apapun itu. Tapi sore hari ini Tuhan ingatkan kepada kita, tidak sekali, tidak 2 kali, tidak 3 kali, tapi sampai 7 kali. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan hati saudara kepada janji-janji Tuhan. Kuatkan hati saudara hanya kepada firman Tuhan. Memandang kepada Dia yang tidak terbatas itu. Dan beranilah teguhkan hatimu untuk melangkah. Tidak sendiri, tapi bersama Tuhan. Haleluya. Sampai di sini saudara, saya cukupkan firman Tuhan. Semoga ini semua boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Saya rindu sebelum saya berdoa kita akan nyanyi satu lagu, Tak Tersembunyi Kuasa Allah. Haleluya Yesus. Mari kita naikkan, kita serukan kepada Dia. Tak tersembunyi kuasa Allah, kalaulah ditolong, saya juga tangannya terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa. Mari kita nyanyikan sekali lagi dengan iman percaya. Tak tersembunyi kuasa Allah, kalaulah ditolong, saya juga tangannya terbuka
tangannya terbuka menunggulah tak tersembunyi kuasa Mari kita berdoa. Tuhan, sesuai dengan nyanyian dan firman-Mu, kami percaya Engkau Tuhan yang memiliki hidup kami. Engkau yang sudah mengenal dan mengetahui isi hati kami. Kau tahu kelemahan kami, Kau tahu kesusahan hati kami. Kau tahu apa yang kami perlukan. Kau tahu apa yang kami inginkan. Dan kami tahu juga Engkau Tuhan yang senantiasa setia dalam setiap janji-Mu. Bapa, seperti Engkau yang sudah menyertai Musa, Engkau juga menyertai Yosua. Dan Yesus, seperti Engkau yang sudah beserta dengan murid-murid-Mu, Roh Kudus-Mu juga menyertai kami semua sampai sekarang. Seperti janji-Mu, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau menyertai kami sampai akhir zaman. Tuhan, kami berdoa kepadamu, biarlah Engkau boleh lihat semua pilu, semua sedih hati daripada semua pendengar firman-Mu pada sore hari ini. Hamba-Mu tidak tahu, hanya Engkau yang tahu Tuhan, apa kebutuhan mereka semua Tuhan. Hanya Engkau yang bisa memenuhi, hanya Engkau yang bisa menolong. Dan sesuai janji-Mu, apabila kami menguatkan hati kami dan meneguhkan hati kami hanya kepada Engkau saja, sumber kami yang tidak terbatas, Engkau akan membawa kami masuk ke tanah perjanjian itu, menikmati janji-Mu yang luar biasa Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk semua jemaat-jemaat. Jangan pernah tinggalkan kami Tuhan di masa-masa seperti ini. Karena hanya Engkau saja, hanya melalui Engkau saja, penyertaan-Mu saja yang memampukan kami pribadi lepas pribadi menjalani apa yang Engkau sudah rencanakan untuk setiap kami Tuhan. Tuhan, kami juga mau menyatukan hati berdoa untuk pemerintah. Mulai dari presiden sampai yang terendah ketua RT, dokter-dokter maupun perawat dalam menghadapi wabah ini Tuhan. Hanya daripada-Mu hikmat, kebijaksanaan boleh ada di dalam pikiran dan hati mereka. Kekuatan untuk setiap dokter suster merawat setiap pasien yang dipercayakan kepada mereka. Biarlah wabah ini kami boleh lalui bersama-Mu Tuhan. Kami percaya bersama-Mu kami bisa lewati semuanya Tuhan. Karena ada kekuatan bersama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua gembala-gembala sidang penggembalaan yang ada di Indonesia maupun dimanapun Tuhan. Kami percaya Engkau sebagai kepala gereja, Engkau peduli terhadap tubuh-Mu ini Tuhan. Selama kami masih ada di bumi ini Tuhan, Engkau masih bekerja melalui kami Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu masih bekerja melalui kami Tuhan. Pimpin kami Tuhan, anggota-anggota tubuh-Mu, sehingga kami masih tetap boleh berfungsi, bekerja, menjadi satu roh, satu pelayanan untuk Engkau Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk hari ini. Kami percaya Engkau senantiasa menyertai kami. Engkau tidak akan pernah membiarkan dan Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami sesuai janji-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami terima firman-Mu dan kami tutup ibadah ini hanya di dalam satu nama. Nama yang indah, nama yang berkuasa, nama yang manis. Nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara. Selamat sore, sampai berjumpa pada hari Rabu. Waktu yang sama, Tuhan Yesus memberkati.